Shalom teman-teman semua dalam Kristus. Di sini saya mau menyaksikan keselamatan iman yang sudah Tuhan berikan pada saya. Saya sudah melakukan pelepasan beberapa waktu yang lalu. Ceritanya di awal tahun 2022, saya sering mendapatkan kiriman tentang pengajaran yang bukan dari kepercayaan saya, tapi dari kepercayaan lain. Mendapatkan kiriman baik lewat WA ataupun video dari kerabat saya. Awalnya respon saya biasa-biasa saja. Namun, pelan tapi pasti ajaran tersebut mulai mengganggu pikiran saya, mulai saya renungkan, dan saya berpikir bahwa apa yang dikatakan baik lewat WA ataupun video, itu sebenarnya benar adanya dan sesuai dengan fakta kehidupan yang ada. Seperti diketahui bahwa saat roh kita lemah, di situ iblis dapat menyerang kita lewat pikiran-pikiran kita dan sebagainya. Iblis tahu dengan pasti di mana dan kapan saat yang tepat untuk menguasai pikiran kita supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin menjauh. Saya sampai mengikuti banyak live di TikTok, follow ID tentang keyakinan atau kepercayaan tersebut. Bahkan ingin sempat terlintas pikiran saya untuk lebih mendalami ajaran-ajaran tersebut dengan bertanya kepada teman-teman saya yang lebih dulu memeluk keyakinan atau kepercayaan tersebut. Seperti bagaimana caranya untuk masuk ke dalam keyakinan tersebut atau kepercayaan tersebut. Di saat seperti itu, saya tidak sadar bahwa hubungan saya dengan Tuhan mulai menjauh. Seperti saya nggak pernah lagi membaca Alkitab. Padahal buat umat Kristiani, membaca Alkitab itu seperti makanan penguat iman kita. Yang seharusnya rutin kita baca tiap hari. Jam-jam doa saya udah mulai menghilang, hampir nggak ada. Baru saya nggak pernah lagi pergi ke gereja. Itu juga semua tidak tidak saya sadari bahwa saya sudah semakin jauh hubungan saya dengan Tuhan. Dan hubungan dengan Tuhan pun terasa hambar, dan saya pun semakin mantap mempelajari kepercayaan atau keyakinan lain. Contohnya, seperti tentang manusia yang akan dilahirkan kembali. Padahal menurut ajaran Kristiani, menurut Ibrani pasal 9 ayat 27, bahwa manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ada juga ajaran yang mengajarkan tentang bagaimana cara mengelola emosi dengan benar, supaya pikiran lebih tenang. Sedangkan kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sumber damai dan sumber sukacita. Kita tidak bisa mendapatkan dari yang lainnya. Dan Tuhan itu maha tahu, teman-teman. Tuhan tahu bahkan apa yang sedang saya pikirkan. Makanya Tuhan meninggalkan 99 domba untuk mencari saya satu domba yang sudah hilang. Baik itu lewat DM saya, Tuhan mencari saya juga lewat teman-teman saya yang selalu mengajak saya untuk kembali ke gereja. Tapi di saat itu, di waktu itu saya belum mau untuk kembali ke gereja. Di sesi pelepasan kemarin, saya tersadar kembali bahwa saya sudah menjauh hubungan saya dengan Tuhan. Selama ini, secara pelan tapi pasti. Dan Tuhan begitu mengasihi saya dan mau menyelamatkan saya supaya saya kembali, supaya saya jangan menjadi domba yang tersesat atau domba yang hilang dari gembalanya. Dan di hari Minggu yang lalu, di beberapa waktu yang lalu, di hari Minggu, saat saya mengantar anak saya pergi ke sekolah minggu, saya pun ketemu teman saya di situ, dan saya diajak kembali untuk ikut ibadah pagi di gereja oleh teman saya. Dan hal ini membuat saya merasa begitu terharu karena teman saya begitu belain saya, mau menemani saya untuk ikut ibadah pagi di gereja, padahal waktu itu bukan jamnya dia untuk ikut ibadah pagi.
bukan jamnya teman saya ibadah. Dan teman saya tersebut dengan pakaian yang seadanya waktu itu tetap mau menemani saya pergi ke gereja. Dan mau masuk ke gereja, dan perasaan saya waktu masuk ke gereja saat itu sangat terharu mendengar pujian yang dinyanyikan waktu itu. Teman-teman, saya begitu mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kasih karunia-Nya dan semua keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Dan saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Seperti perkataan firman Tuhan di Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Demikian kesaksian dari saya, dan saya berdoa juga semoga kesaksian saya bisa tetap menguatkan iman teman-teman semuanya dan menjadi berkat buat teman-teman semuanya supaya tetap setia dan mau mengasihi Tuhan di dalam setiap situasi dan kondisi apapun juga. Amin.